Selama dalam perjalanan pulang, Trisno ini bak diduga karu-karuan, keringet dingin bercucuran, bulu kudut meremang. Trisno terus melaju tanpa menengok ke belakang, pikirannya itu pokoknya biar cepat sampai rumah, pengen ketemu sama orang tuanya. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Gua kali ini akan mengisahkan satu kisah nyata horor yang kebetulan kisah ini terjadi pada hari Jumat Weton Kliwon. Dia terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur, di desa yang bernama Desa Bade, Kecamatan Dagangan. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda. Di malam itu, kita sebut saja si pemuda adalah Trisno ya, ini nama samaran. Trisno ini sedang bermain PlayStation di rumah temannya. Jadi biasa ya, anak-anak kalau sudah main PS itu sampai gak inget waktu. Sekitar pukul 9 malam, teman dari Trisno ini sudah memperingatkan si Trisno. No, udah jam 9 loh, kamu gak pulang, nanti dicariin bapak kamu. Temennya ini namanya Andik guys. Wah, ntar aja, lagi seru nih, sejam lagi lah, sejam lagi. Jam berlalu begitu cepat dan melampaui waktu 1 jamnya tadi, hingga akhirnya jam menunjukkan pukul 12 malam. Waduh, udah mau jam 12 nih, mampus aku, bisa diomelin habis-habisan ya sama bapak. Aku pulang dulu ya, gitu kata si Trisno. Trisno langsung ngambil kunci motornya dan bergegas buru-buru pulang. Pada awalnya dalam perjalanan dari rumah temennya menuju ke Desa Bade, itu rumahnya Trisno itu ya, jalanan memang masih terang ya, ada beberapa orang juga yang masih berlalu lalang menggunakan mobil maupun motor. Namun saat Trisno ini mulai memasuki kawasan hutan yang disebut dengan kawasan Segulung ya, lampu penerangan mulai berkurang. Itu dikarenakan desa itu dikelilingi oleh hutan dan motor sama mobil yang lalu lalang udah mulai sepi. Sedangkan untuk menuju Desa Bade yang masih lumayan jauh itu, Trisno harus melewati hutan yang cukup lebat itu. Angin dingin mulai menerpa Trisno. Trisno pun mulai kedinginan. Ia mengancingkan jaketnya agar hawa dingin yang merasuk berkurang. Lalu mendadak tiba-tiba ada sekelebat bayangan putih melintas dengan sangat cepat, tepat di bawah roda motornya Trisno. Sontak Trisno pun terkaget dan dia pun langsung ngerem berhenti. Astagfirullah, kata si Trisno. Trisno melihat benda itu melesat dengan sangat cepat dan masuk ke dalam semak-semak. Saat itu dalam pikiran Trisno ya, itu hanya kucing aja. Kemudian begitu mau melanjutkan perjalanan lagi, mesin motor dari Trisno ini tiba-tiba mogok. Ya Allah, kenapa lagi ini? Jangan sekarang dong mogoknya. Gak lihat posisi lagi gimana, apa ini lagi gelap sendirian. Buru-buru lalu Trisno ini mengambil ponselnya dan menyalakan senter dari ponselnya itu. Dia melihat ke speedometer bensin di motornya itu. Ternyata bensinnya udah mentok guys, udah habis. Jadi mau nggak mau dia harus mendorong motornya sambil mencari rumah atau mencari orang yang menjual bensin. Awalnya saat motor didorong itu rasanya enteng-enteng aja, tapi lama-kelamaan motornya ini jadi berat banget guys. Trisno melihat ke sekeliling, gak ada apa-apa di sekitarnya. Perasaan aneh, merinding mulai berkecamuk di dadanya. Ditambah lagi, dia mulai mencium bau-bau anyir yang kian lama kayaknya bau anyir itu semakin mendekati dia. Trisno tambah merinding, mau lari tapi sayang sama motornya. Jadi mau nggak mau terpaksa dia dorong motornya yang tambah berat ini sambil terus berdoa-doa seinget doa yang dia bisa inget. Tiba-tiba dari kejauhan ada sinar lampu. Wah, sepertinya itu ada motor seseorang nih dari depan. Trisno berharap orang itu mau membantunya. Dia menyetop orang itu. Pak, tolongin saya pak, saya kehabisan bensin pak. Orang yang dicegat oleh Trisno ini, syukurnya dia mau berhenti dan kayaknya mau membantu Trisno.
Dia mendekatkan sepeda motornya ke arah Trisno. Begitu sudah dekat dengan Trisno, orang itu langsung melotot, kemudian langsung ngegas motornya kenceng banget guys. Orang itu langsung kabur. Trisno pun kaget dengan aksi yang barusan dilihatnya. Tapi dia nggak mau lama-lama mikir ya kenapa orang itu bisa begitu. Dia pun langsung melanjutkan lagi mendorong motornya. Hingga akhirnya tibalah dia di sebuah rumah yang sepertinya ada tempat untuk menjajakan bensin gitu. Cuman rumah itu sudah tutup guys, memang karena udah malam banget ya. Karena udah ke pojok, Trisno ini akhirnya nekat untuk ngetok rumah itu. Jadi mau ngebangunin pemilik rumah. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, saya mau beli bensin. Lalu dari dalam rumah samar-samar terdengar ada seorang wanita yang seperti terbangun. Pak, bangun. Ada yang ngetok pintu rumah kita, Pak. Si bapak ini yang namanya Pak Wahid ya. Sambil males gitu ngantuk. Wah, siapa Bu malam-malam gini? Nggak tahu Bapak, lihat aja. Lalu Pak Wahid pun turun dari kasur dan membukakan pintu rumahnya. Dia lihat ada Trisno di depan. Ada perlu apa ya nak? Maaf Pak, karena mengganggu malam-malam, motor saya kehabisan bensin. Trisno sambil menunjuk ke arah motornya. Otomatis Pak Wahid pun akhirnya menoleh ke arah motor dari Trisno. Langsung Pak Wahid teriak, Astagfirullahaladzim, ya Allah, kamu tadi dari mana nak? Si Trisno kaget kan, kenapa Pak? Saya dari rumah temen, ini mau pulang ke Bade. Lalu Pak Wahid pun mengajak Trisno ini menuju motor dari Trisno. Dia memperlihatkan ke speedometer bensin dari motor Trisno kan. Dilihat, ternyata speedometernya mentok guys, masih penuh. Bensinnya nggak habis seperti yang kayak dilihat Trisno tadi. Pak Wahid bilang, nak ini bukan karena motormu mogok, bukan karena kehabisan bensin, ini masih penuh. Si Trisno jelas bingung ya, dia lihat ke speedometer itu, kemudian dia membuka tangki bensinnya, benar-benar masih banyak isinya. Lalu Pak, kalau bukan karena kehabisan bensin, kenapa motorku bisa mogok ya? Lalu Pak Wahid ini bilang ke Trisno yang sangat kebingungan itu ya, nah nanti begitu sampai di rumah, kamu jangan langsung masuk. Nanti suruh orang tuamu mengambil seember air untuk disiramkan ke tubuh kamu dulu. Dan ke motor kamu, paham gak nak? Dan lain kali jangan pulang terlalu malam, biar gak diikuti oleh makhluk ini. Bagai disambar petir, tubuh Trisno ini langsung gemeter. Ia mulai paham kemana arah pembicaraan mereka. Kemudian Trisno gak ingin menunggu lama ya, dia segera langsung berpamitan kepada Pak Wahid dan istrinya. Motor yang tadinya mogok itu sekarang udah bisa nyala, karena dibantu sama Pak Wahid itu ya. Namun Pak Wahid ini nggak bisa ngusir si makhluk itu. Jadi makhluk ini selama perjalanan Trisno menuju rumahnya ini masih ngintil terus guys, masih ngikutin si Trisno terus. Selama dalam perjalanan pulang, Trisno ini diduga karu-karuan, keringet dingin bercucuran, bulu kudut meremang. Trisno terus melaju tanpa menengok ke belakang, pikirannya itu pokoknya biar cepat sampai rumah, pengen ketemu sama orang tuanya. Hingga akhirnya sampailah dia di pekarangan rumahnya. Di situ di depan pintu rumahnya ya, bapak dari Trisno ini sudah berdiri dengan wajah yang galak sambil membawa rotan. Jadi udah siap-siap mau ngegebukin si Trisno karena pulang telat. Tapi begitu Trisno ini sudah sampai di depan bapaknya ini langsung kaget, langsung dia teriak ke dalam manggil istrinya, Bu, ambilin air, cepetan Bu. Astagfirullah, kenapa Pak? Udah cepetan ambilin air. Istrinya pun langsung tergopoh-gopoh ngambilin air seember terus membawa keluar. Sama bapaknya ini langsung ember itu disiramin ke si Trisno, bayur. Terus udah gitu ke motornya Trisno, bayur. Lalu bapaknya langsung memejamkan mata dan membacakan doa-doa gitu ya. Dan setelah itu tampaknya makhluk itu pun akhirnya lenyap. Lalu begitu makhluk itu lenyap, Trisno langsung berteriak,
Bapak sambil nangis sesegukan guys, si Trisno nangis ketakutan, apa ya, campur aduk kali ya, udah gak karu-karuan gitu. Bapaknya juga marah banget sama si Trisno ini, udah pulang malam banget, telat, pulang-pulang bawa oleh-oleh lagi, bawa oleh-oleh genderuwo apa-apa, kuntilanak. Akhirnya si Trisno ini, udah Bu, Trisno ini jangan boleh masuk ke rumah, biar aja di rumah, di luar sampai pagi gitu, kata bapaknya Trisno. Hingga akhirnya pada malam itu Trisno pun terpaksa tidur di luar guys. Itu hukumannya, dia nggak boleh masuk ke rumah sama orang tuanya. Tapi itu akhirnya jadi pengalaman yang sangat berharga buat Trisno. Dia akhirnya kalau main itu ingat waktu ya, sebelum maghrib dia udah pulang ke rumah gitu. Itu tadi ya kisah horor yang meskipun sederhana tapi ini kisah nyata guys, dari narasumber langsung yang gua ambil dari sebuah artikel ya. Paling enggak ya kisah ini bisa ngehibur kita aja ya, dan mengisi waktu kalian. Terima kasih atas waktunya guys. Thank you and see you.